Kemudian yang keenam, pertentangan terbesar antara Rasul dan kaumnya adalah tauhid uluhiyah. Artinya kita dimusuhi oleh umat ini karena kita mendakwakan dakwah tauhid. Maka ada dai-dai yang menentang dakwah kita, nggak suka dengan dakwah kita, dakwah tauhid ini. Maka mereka menuduh dengan berbagai macam tuduhan, tuduhan keras, tuduhan radikal, teroris, wahabi, sesat, segala macam tuduhan. Ini cobaan dalam dakwah, harus dihadapi, nggak boleh kita mundur. Karena apa? Karena mereka nggak punya hujah sama sekali. Hujah mereka seperti sarang laba-laba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kamathal ankabut. Nggak punya hujah sama sekali. Mereka nggak bisa buktikan dengan dalil. Sedangkan tauhid buktinya jelas dari Al-Quran. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid dari mulai awal ayat Al-Quran, dari mulai surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qul huwallahu ahad Allahus samad, tentang tauhid. Tentang tauhid ini harus ditegakkan. Mereka nggak punya hujah sama sekali. Yang ada apa? Celaan dan cacian dan makian, celaan radikal. Arti ana pun merasakan hal itu. Ana pulang dari pesantren, ana ceritakan beberapa kali ana pulang dari pesantren. Kita tuh ada satu ustadz jemaah, masya Allah. Ustadz itu guru bahasa Indonesia. Dia punya jenggot mungkin cuma 9. Kita tuh santri kalau ngelihat ustadz nih, ustadz jenggot naga nih. Nah, supaya dia guru bahasa Indonesia, tapi masya Allah sabarnya dia ngajarin kita ya. Sampai suatu saat anak pulang berjenggot. Orang tua anak takut. Ini pulang pesantren. Dia lihat, Syafiq sini katanya. Syafiq ikut aliran apa kata dia? Ikut aliran apa? Orang tua yang astagfirullah ya. Karena takut, orang tua takut. Padahal anak pakai jenggot itu tahun 95. Kelas 3 SMA. Waktu itu. Kelas 3 SMA pakai jenggot, ya itulah didudukkan di sidang sama orang tua karena mereka takut ikut aliran macam-macam. Jadi kalau anti mungkin pakai jilbab panjang belajar sunnah dituduh macam-macam, sabar. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada mereka, aku sedang belajar Islam. Aku sedang belajar. Aku selama ini nggak tahu sama agamaku. Aku ini Islam keturunan. Sedangkan aku baca katanya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Aku sedang belajar. Kalau mungkin ada yang salah dari aku, tolong dikasih tahu. Jadi merendah sama mereka nih jemaah. Kalau dikatakan ahlus sunnah jamaah, aku juga ingin jadi ahlus sunnah jamaah. Aku juga ingin menjadi yang mengamalkan sunnah dan jauh dari bid'ah. Maka itu mungkin bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan jangan sok. Kita kadang-kadang kalau baru belajar tuh gampang menvonis orang. Orang yang gak sama kayak sama kita, ya kita katakan ini kayaknya yang jadi koreknya api neraka. Tahu dari mana antum koreknya api neraka? Tapi banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan di kasusan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya. Dia baca koran tersebut ternyata
Wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemurnian tauhid ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran, ataupun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina, bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahhab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berfikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi bisa salah bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahhab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahhab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahhab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahhab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab.